Selamat pagi semuanya, selamat datang di tutorial Operation Management. Nama saya Nur Budi. Hari ini kita akan mencoba berlatih bagaimana cara mencari alfa, parameter alfa yang terbaik di dalam satu metode peramalan yang disebut sebagai exponential smoothing. Pertama-tama kita persiapkan tabelnya. Di sini sudah diketahui terdapat data demand selama 10 hari ke depan seperti ini. Dan kemudian parameter alpha by default kita ambil dulu lah ya. Kita ambil dulu sebesar 0,3 di mana 1 minus alpha tentunya tinggal kita kurangkan, hasilnya adalah 0,7 di sini ya. Ini by default sebetulnya ya. Sebenarnya kita bisa ambil angka berapapun sebagai initial conditionnya. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama bahwa formula atau rumus dari exponential smoothing adalah kita lihat di sini last period forecast atau forecast di periode sebelumnya ditambahkan dengan alpha dikalikan dengan demand aktual di periode sebelumnya dikurangi dengan forecast atau peramalan di periode sebelumnya. Nah, karena kita belum memiliki angka di periode sebelumnya, kita asumsikan untuk periode yang kedua, kita start di periode kedua adalah sama dengan demand di periode yang pertama. Nah, untuk yang ketiga, kita mulai aplikasikan formula yang ada di sini. Ya, formula yang ada di sini. Yaitu forecast periode sebelumnya ditambahkan dengan alpha yang ada di sini dikalikan dengan, kalau kita lihat, demand dikurangi dengan forecast-nya. Kita tutup dan kita buat absolute sehingga akan memudahkan ketika kita ingin mengcopy ke bawah. Baik, udah jadi. Kita copy ke bawah. Hasilnya adalah seperti ini ya, hasilnya. Nah, bagaimana kita menghitung errornya? Nah, errornya ini yang penting ya. Nanti kita akan gunakan untuk menghitung indikator-indikator error yang ada di sini yang kita sebut sebagai mean absolute deviation. Ada 3 ya. Kemudian mean square error dan mean absolute percentage of error gitu ya. Jadi kita hitung dulu absolute errornya ada berapa. Ini sama dengan absolute ya, kita gunakan fungsi absolute antara demand dikurangi dengan forecast-nya. Kemudian kita copy ke bawah ya. Seperti ini. Kalau yang di sini ini bukan di absolute tetapi kita buat dia pangkat 2 ya. Dikurangi dengan forecast, kemudian kita kuadratkan. Ya, dan kita copy ke bawah seperti ini. Untuk yang ini adalah persentase dari error. Artinya kita buat terlebih dahulu absolute dari, kita kurung lagi, demand dikurangi dengan forecast. Ya, karena ini persentase, berarti kita akan bagi lagi dengan demand-nya. Ya, kita bagi dengan demand-nya, kemudian kita absolutkan. Kita tutup. Ya, hasilnya seperti ini, udah dalam format persen. Ya, kemudian kita copy ke bawah. Nah, untuk mendapatkan MAD, MSE, dan MAPE, kita tinggal rata-ratakan. Dari mulai periode 2 hingga periode ke-10. Ya. Kemudian kita copy ke samping seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah bagian utamanya. Dengan asumsi 0,3 alfanya, kita akan memperoleh MAD, MSE, dan MAPE sebesar ini gitu ya. Sebesar ini. Kita buat dia dalam persen dulu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ganti-ganti? Ya, kalau kita ganti-ganti misalkan saya ingin ganti menjadi 0,5. Dia otomatis akan berubah yang ada di sini ya. Yang akan berubah. Bagaimana kalau 0,7? Nah, dia juga akan berubah di sini ya. Ternyata bertambah besar gitu ya. Nah, kira-kira berapa sih angka alfa yang paling cocok? Ya, yang paling bisa mengoptimalkan ya. Mengoptimalkan dalam hal ini adalah meminimasi error-error yang ada di sini. Ya, indikator error yang ada di sini. Nah, caranya sangat mudah. Kita akan menggunakan solver. Ya. Kita akses dulu solvernya, mulai klik dari data, kemudian klik di solver.
Kemudian di sini kita harus set objektifnya. Objektifnya apa? Saya ingin meminimumkan MAD aja dulu deh. Ya, kita gunakan MAD ya. Kita gunakan MAD, kemudian klik di sini. Ya, ini jadi objektifnya adalah ini. Kemudian minimum ya, kita harus pastikan bahwa dia minimum ya. Jadi to min. Nah, dengan mengubah apa? Apa yang harus kita ubah? Kita akan mengubah apa? Di sini kita ubah-ubah adalah alfa yang kita ubah ya. Jadi yang akan kita ubah dalam hal ini kita ulangi lagi. Kita akan mengubah alfanya, nilai alfa. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, pastikan jadi opsi yang di sini make unconstrained variable non-negatif. Apa artinya? Ya, artinya adalah nilai alfa tersebut lebih besar dari 0 ya. Non-negatif kan ya. Jadi harus lebih besar dari 0 ya, minimal 0 gitu ya. 0 masih boleh gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat bagaimana dengan constraint-nya, kendala yang ada di sini. Nah, kendala yang tersisa adalah alfa itu harus kurang dari 1. Tadi lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga yang kita lakukan adalah, ini saya reset kembali, ya, saya tambahkan di sini alfa yang ada di sini, kemudian kurang sama dengan 1. Ya, 1. Saya set oke. Ya, seperti ini ya hasilnya. Dan kemudian kita klik, udah selesai ini. Kita tinggal, kita biarkan aja solving metodenya non-linear dan kita solve. Ya, kita tunggu hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi alfa yang terbaik adalah 0,148 di mana nilai MAD-nya adalah 3,6. Ya. Semoga dapat membantu dan dapat diimplementasikan untuk data-data yang lain. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.